Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eldela Ika Aryani dari Prodi Pendidikan Geografi kelas B pagi. Di sini saya akan membahas materi mengenai pendekatan geografi. Pengertian pendekatan geografi. Pendekatan geografi dapat diartikan sebagai metode atau cara untuk memahami berbagai gejala atau fenomena geosfer, khususnya interaksi manusia dengan lingkungan. Pendekatan yang dapat digunakan terdiri dari 3 macam, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ekologi, dan kompleks wilayah. 3 pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan geografi. Bentuk-bentuk permasalahan geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, masalah lingkungan hidup, mencakup pencemaran, kebakaran hutan, dan pembalakan liar. Masalah yang kedua adalah masalah bencana alam, mencakup gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir, dan tsunami. Masalah yang ketiga adalah masalah kependudukan, mencakup kepadatan penduduk, pengangguran, urbanisasi, dan kemiskinan. Masalah yang keempat merupakan masalah pertanian dan industri, mencakup gagal panen, permasalahan irigasi, limbah industri, kelangkaan bahan baku, dan kelangkaan tenaga kerja. Masalah yang kelima adalah masalah desa dan kota, mencakup langkanya sumber daya manusia di desa, fasilitas desa kurang memadai. Yang ketiga, kemacetan di kota dan permukiman kumuh. Masalah-masalah geografi yang sudah dijelaskan tadi dapat dianalisis dengan 3 pendekatan. Pendekatan-pendekatan ini dapat digunakan untuk menangani sebuah masalah dan mencari sebuah solusi. Macam-macam pendekatan yang dapat digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan keruangan atau pendekatan spasial. Pendekatan keruangan adalah upaya untuk mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Pendekatan keruangan digunakan untuk mengetahui persebaran penggunaan ruang yang telah tersedia dan bagaimana penyedia ruang yang akan digunakan untuk berbagai kebutuhan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya didominasi oleh faktor fisik atau faktor alam. Contohnya adalah intensitas hujan yang terlalu tinggi menyebabkan beberapa sungai di Kabupaten Sintang meluap. Akibatnya, beberapa titik harus terendam banjir. Foto di atas merupakan foto banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang pada bulan September 2020. Contoh yang kedua adalah faktor cuaca yang terlalu ekstrim menyebabkan para petani di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang mengalami gagal panen. Akibatnya, terjadi penurunan produksi hingga 80%. Foto di bawah merupakan foto gagal panen yang terjadi pada April 2020 di Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi mengkaji fenomena geosfer seperti interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Dalam pendekatan ini, manusia memiliki peran yang penting dalam proses interaksi. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji permasalahan geografi yang faktor penyebabnya adalah perilaku manusia terhadap lingkungan. Contoh masalah geografi yang dapat dikaji dengan pendekatan ini adalah sebagai berikut. Contoh pertama, membuka lahan pertanian dengan cara membakar menyebabkan kebakaran hutan di daerah Ambalau, Kabupaten Sintang, yang berakibat pada punahnya satwa-satwa langka, kebakaran hutan sampai berhektar-hektar, dan menyebabkan kabut asap. Foto di atas merupakan foto kebakaran hutan yang terjadi di Ambalau pada Agustus 2020. Contoh yang kedua adalah masyarakat Kabupaten Sintang yang sering membuang sampah ke sungai menyebabkan sampah menumpuk di sungai, yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan pencemaran lingkungan. Foto di atas merupakan foto sampah yang menumpuk di Sungai Kapuas. Pendekatan yang ketiga adalah pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji fenomena geosfer melalui kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada hakikatnya setiap wilayah di bumi berbeda satu dengan yang lain. Contoh permasalahan geografi yang dapat dikaji dengan pendekatan ini adalah intensitas hujan yang terlalu tinggi menyebabkan terjadinya tanah longsor di Desa Batu Buil, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Akibatnya, akses jalan Nangapinoh Melawi ke Sintang tidak bisa dilalui karena tertimbun tanah.
Gambar di atas merupakan gambar tanah longsor di Kabupaten Melawi pada tanggal 23 November 2020. Contoh yang kedua adalah terdapat banyak lowongan kerja di kota dengan hasil yang menggiurkan, menyebabkan banyak orang desa berbondong-bondong pergi ke kota. Akibatnya, terdapat banyak permukiman kumuh di kota. Gambar di samping merupakan permukiman kumuh yang terdapat di Kabupaten Sintang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.